Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Mary Syarifna dengan NIM 228201119 dari kelas C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi bahan alam. Ada 4 materi yang saya jelaskan. Materi pertama itu ekstraksi minyak siri, yang kedua fraksinasi dan isolasi, yang ketiga pemurnian, dan yang keempat komputasi bahan alam. Masuk ke materi pertama yaitu minyak siri. Minyak siri adalah zat beraroma yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga dengan minyak esensial karena minyak siri mewakili aroma dari tanaman asal. Ciri utama dari minyak siri yaitu senyawa yang berwujud cair di dalam ruangan, mudah menguap, menghasilkan aroma tertentu, dan beberapa senyawa dari minyak siri sangat termolabil atau tidak stabil terhadap suhu tinggi. Ada 5 metode ekstraksi minyak siri. Metode pertama yang dilakukan yaitu destilasi. Destilasi ada 3 macam, yaitu destilasi air uap, dan destilasi uap. Tahapannya yaitu persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Metode yang kedua yaitu metode press, tahapannya itu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Metode yang ketiga yaitu pelarut organik, tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Tahap yang keempat yaitu empilrasi, tahapannya itu seperti yang tadi, persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Metode yang terakhir yaitu maserasi lemak panas, tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Masuk ke materi yang kedua yaitu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi yaitu berasal dari kata fraction atau bagian, artinya yaitu sebagai mekanisme untuk memisahkan suatu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuan dari fraksinasi yaitu untuk mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan faktor aktif dan mendapatkan isolasi suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Macam-macam fraksinasi ada 2 macam, yaitu yang pertama ekstraksi cair-cair yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan polaritas dan dapat memprediksi senyawa pelarut. Untuk ekstraksi cair menggunakan pelarut non-polar, senyawa yang didapatkan yaitu lemak toluene, terpenoid, dan steroid. Sedangkan untuk pelarut semipolar, senyawa yang didapat yaitu kumarin, flavonoid, alkaloid. Untuk pelarut polar, senyawa yang didapatkan yaitu flavonoid glikosida dan alkaloid kuartener. Yang kedua itu ada kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis atau singkatnya KLT. Prinsip kerja dari KLT yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut menggunakan lapis tipis lempeng kaca atau logam. Di KLT ada fase diam dan fase gerak. Fase diamnya yaitu zat padat, dan fase geraknya itu cairan. Selanjutnya yaitu dengan isolasi. Isolasi komponen campuran dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu bercak disedot dengan vakum, lalu disaring. Cara yang kedua yaitu dikorek dengan spatula, disaring dengan polar, lalu disaring dengan gelas liter. Masuk ke materi 3 yaitu tentang pemurnian. Pemurnian adalah satu metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Tujuan dari pemurnian yaitu untuk mendapatkan suatu bahan murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Prinsip dari pemurnian yaitu pemisahan antara 2 zat atau lebih yang saling bercampur. Dan tingkat kemurnian dari proses pemurnian ini sendiri yaitu dari 95 sampai 100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Yang pertama itu pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Sedangkan secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran tergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Macam-macam pemurnian yang pertama yaitu rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsip dari rekristalisasi yaitu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat larut pada suhu tertentu. Yang kedua itu ada dekantasi, yaitu proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya yaitu didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemindahan dan pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu ada sublimasi, yaitu proses di mana suatu senyawa mengalami orsi atau dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Sublimasi dilakukan dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Masuk ke materi terakhir yaitu tentang komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, yaitu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Komputasi bahan alam dapat dilakukan untuk penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekular docking. Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.